Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alwi Al-Hadad dengan NIM 12320202038 dari kelas VAI 4F. Baik, pada kesempatan kali ini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat ilmu, yang dimana tugas UAS tersebut membuat video berupa video dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam video tersebut. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama itu tuliskan dan jelaskan aspek penting dalam filsafat ilmu. Yang saya ketahui, 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang utama itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimana ontologi itu membahas tentang hakikat keberadaan atau apa yang menjadi objek ilmu pengetahuan. Aspek ini menjadi apa yang ingin diketahui oleh ilmu, baik berupa realitas fisik maupun non-fisik, konkret maupun abstrak. Ontologi ini menentukan batasan dan ruang lingkup objek kajian ilmu, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah kajian tentang cara memperoleh pengetahuan, sumber, metode, dan validitasnya. Aspek ini menelaah bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu secara benar dan sistematis, serta bagaimana proses pembuktian kebenaran pengetahuan tersebut. Epistemologi disebut dengan proses. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan tujuan ilmu pengetahuan, termasuk aspek etika dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Aspek ini menilai kegunaan ilmu agar ilmu tidak hanya benar secara metodologis tetapi juga bermanfaat dan beretika. Pada intinya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu apa itu? Misalkan kita contohkan ontologi apa, epistemologi bagaimana, aksiologi dan apa manfaatnya. Misal ontologinya itu rumah, epistemologinya itu apa itu rumah, bagaimana itu rumah, apa wujudnya rumah seperti apa, dan aksiologinya apa nilai atau kegunaan dari rumah tersebut, seperti itu. Dan ketiga aspek ini saling terikat dalam membentuk landasan filosofis yang kokoh dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Baik, segitu mungkin untuk yang saya ketahui tentang 3 aspek penting dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk yang kedua itu adalah jelaskan cara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah secara sederhana ada beberapa uraian sebagai berikut. Mulai yang pertama itu menemukan masalah. Manusia melihat atau merasakan ada sesuatu yang ingin dipahami atau diselesaikan. Misalnya ada fenomena aneh atau pertanyaan yang belum terjawab. Terus yang kedua itu merumuskan masalah. Setelah itu, masalah tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan spesifik supaya fokusnya tidak meluas dan mudah dicari jawabannya. Dan untuk selanjutnya itu mengumpulkan informasi-informasi. Selanjutnya mencari informasi atau data yang berkaitan dengan masalah tersebut, bisa lewat pengamatan langsung, membaca buku, atau mencari sumber yang relevan. Dan yang selanjutnya itu membuat dugaan atau hipotesis. Dari informasi yang ada, dibuatlah dengan dugaan sementara tentang jawaban masalah itu. Hipotesis ini belum pasti benar, tapi menjadi titik awal untuk diuji. Selanjutnya itu melakukan percobaan atau pengujian. Hipotesis diuji melalui percobaan atau pengamatan yang terencana untuk melihat apakah dugaan itu bisa benar atau salah. Selanjutnya itu menganalisis data. Hasil percobaan dikumpulkan dan diperiksa dengan teliti untuk menemukan pola atau jawaban yang jelas. Dan yang
Selanjutnya itu membuat kesimpulan. Dari hasil analisis ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jika diterima dan terbukti konsisten, bisa menjadi teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Dari tadi yang telah saya uraikan, proses ini disebut dengan metode ilmiah yang membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang benar, teruji, dan dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya yaitu tuliskan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah. Tuliskan juga beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah. Syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah itu yang pertama bersifat universal. Kebenaran pengetahuan berlaku umum dan tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu. Misalnya hukum matematika berlaku sama dimanapun. Yang kedua itu tersusun secara sistematis. Pengetahuan disusun secara teratur dan logis dan saling terkait sehingga membentuk suatu sistem yang utuh. Yang selanjutnya itu memiliki metode. Pengetahuan dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang jelas dan teratur, seperti observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya itu bersifat universal. Bersifat objektif. Pengetahuan didasarkan pada fakta dan data yang dapat diuji, bukan opini atau pendapat pribadi. Sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, metode ilmiah itu harus proses sistematis yang meliputi pengamatan, perumusan hipotesis, dan eksperimen dan verifikasi. Alat dan teknologi. Perangkat pendukung seperti instrumen pengukur, laboratorium, dan komputer. Selanjutnya itu literatur dan data, sumber informasi yang valid seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, pengamatan dan eksperimen. Cara memperoleh data empiris yang akurat dan dapat diuji secara ulang. Itu adalah khasanah pengetahuan ilmiah, logis dan rasional. Pengetahuan didasarkan pada alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus itu kumulatif dan dinamis. Ilmu berkembang terus dengan penambahan pengetahuan baru dan perbaikan teori lama. Antara selanjutnya yaitu tentatif. Pengetahuan ilmiah bersifat sementara dan dapat berubah jika ada bukti baru yang lebih kuat. Selanjutnya terbuka untuk pengujian. Pengetahuan dapat diuji ulang oleh siapa saja, siapapun, dan hasilnya dapat diverifikasi. Dengan memenuhi syarat tersebut dan menggunakan sarana yang tepat, pengetahuan yang diperoleh dapat dikatakan ilmiah dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Menurut saya ilmu sebaiknya dikembangkan dengan terikat nilai, bukan bebas nilai. Mengapa? Karena ilmu sebagai alat atau kebaikan. Ilmu tidak hanya sekedar kumpulan pengetahuan atau teknologi, tetapi juga harus diarahkan untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia dan lingkungan. Jika ilmu dikembangkan tanpa nilai, bisa berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, penyalahgunaan teknologi, atau masalah sosial. Selanjutnya yaitu nilai sebagai panduan etika. Pengembangan ilmu yang terikat dengan nilai membantu menjaga etika dan moral dalam proses penelitian dan penerapan ilmu. Misalnya dalam pengembangan teknologi kesehatan, nilai kemanusiaan dan etika medis harus menjadi pegangan agar tidak merugikan pasien. Selanjutnya yaitu menghadapi dampak positif dan negatif. Perkembangan ilmu membawa kemudahan dan kemajuan, tetapi juga risiko seperti penyebaran hoax, kejahatan siber, dan hilangnya budaya tradisional. Dengan terikat nilai, kita dapat mengarahkan penggunaan ilmu agar dampak negatif tersebut dapat diminimalisir dan dampak positif lebih maksimal. Jadi, ilmu yang dikembangkan terikat nilai akan lebih bertanggung jawab, beretika, dan bermanfaat bagi kemajuan manusia secara menyeluruh. Ilmu bebas nilai berisiko menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan sosial jika tidak diarahkan oleh nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Seperti itu. Dan yang terakhir pertanyaannya tuh dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Dari aspek metodologi, perbedaan utama antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah yang pertama, tujuan penelitiannya. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengukur dan menguji hipotesis secara objektif. Sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan konteks suatu fenomena
melalui data deskriptif dan naratif. Dan subjek penelitiannya itu dalam kualitatif, subjek disebut responden yang memberikan data numerik. Dalam kualitatif, subjek disebut narasumber yang memberikan informasi mendalam dan kontekstual. Contohnya itu kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif memberikan kontribusi dalam menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji secara objektif dan digeneralisasikan ke populasi luas. Sedangkan pendekatan kualitatif memperkaya ilmu dengan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan makna sosial yang tidak dapat dijangkau oleh data kuantitatif, membantu pengembangan teori baru dan interpretasi fenomena kompleks. Keduanya saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kuantitatif untuk validasi dan generalisasi, kualitatif untuk eksplorasi dan pemahaman mendalam. Mungkin cukup sekian pemaparan UAS filsafat ilmu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.